Jika itu saya menggunakan analisis dalam pendekatan filsafat ilmu. Perubahan iklim bukan lagi wacana ilmiah semata. Misalnya ada bencana banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut. Jadi ini semuanya ada yang bisa kita rasakan itu. Namun ada fenomena yang menurut saya menarik. Ada itu mengapa respon komunitas agama terhadap krisis ini yang begitu berbeda. Ini ada yang diam, ada yang juga menganggap isu lingkungan bisa mengalihkan fokus spiritual. Ada yang pula yang justru berdiri di garis terdepan perjuangan lingkungan, menyebut menjaga bumi sebagai ibadah. Dari sisinya, filsafat ilmu masuk sebagai lanjut untuk memahami akar perbedaan. Dalam filsafat ilmu itu ada beberapa cabang yang bisa disebut, yaitu epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Ini kajian tentang sumber dan kualitas pengetahuan. Di sinilah akar perbedaan terletak. Sains membangun kebenaran dari data dan observasi empiris, sementara sebagian komunitas akan membangun kebenaran dari wahyu dan otoritas teks suci. Keduanya ini bukan musuh, tapi keduanya hanya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Misalnya Spanyol sama Inggris itu berbeda bahasanya. Nah, ini ada ayat. Ini ada surat Al-Araf ayat 56 yang bahwa menjelaskan secara epistemologi, yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah membaginya. Jadi ayat ini adalah bukti secara epistemologi untuk menjaga lingkungan, tapi bukan hanya bertentangan dengan agama. Ini justru ada perintah langsung darinya. Kita masuk lebih dalam kerana ontologi. Apa hakikat bumi ini sebenarnya? Ada yang memandang bumi sebagai tempat beranak yang tidak perlu terlalu dirisaukan. Cuma fokus utama adalah akhirat. Namun ada pandangan lain yang jauh lebih kuat dibanding pandangan bahawa manusia ini adalah disebut Khalifah bil Ard. Inilah konsep Khalifah ini bukan sekadar gelar. Inilah adalah tanggungjawab ontologis yang sangat berat. Kalau misalnya jika kita membiarkan bumi hancur, itu kita telah mengkhianati amanah ilahi. Maka sikap abai terhadap perubahan iklim bukan hanya masalah ilmiah, jadi ini adalah masalah teologi yang serius. Dan sampaikanlah pada kita aksiologi ini tentang nilai etika dan tanggung jawab sosial. Ini pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan iklim nyata. Jawabannya sudah jelas, ya nyata, dan datanya tidak terbantahkan. Ini ilmuwannya punya kewajiban menyampaikan kebenaran dengan jujur. Kepemimpinan agama punya kewajiban menerjemahkan nilai spiritual yang tadi menjadi tindakan nyata. Bayangkan kalau ketika seorang khotib di masjid berbicara tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. Ini berarti menjaga air, menjaga kebersihan. Ini
bisa disebut secara arkeologis yang luar biasa, sedang menghubungkan langit dengan bumi. Ini suatu arkeologi disebut bisa disebut menjaga itu. Inilah kebenaran ilmiah dengan nilai spiritual. Oke, demikian ya di video ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan video ini sangat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.